Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soal berkenaan dengan literasi ya, literasi numerik yang berhubungan dengan ekonomi. Kita tahu ada proses pembelian dan proses penjualan. Nah, jadi kalau misalkan posisi kita sebagai pedagang, maka kita akan berupaya untuk mengadakan barang, membeli barang dari produsen, kemudian menjualnya kepada konsumen. Kalau kita beli dari produsen harganya 1.000, kita jual kepada konsumen 1.200, maka kita akan dapat untung 200. Nah, itu konsep pembelian dan penjualan. Nah, oleh sebab itu, pada saat posisi kita sebagai pedagang, maka kita akan membeli barang dari produsen. Kalau bisa, barang yang kita beli itu harus lebih murah daripada barang yang kita jual kepada konsumen. Nah, saya akan memberikan terminologi dasar terkait dengan harga pembelian, ya. Nah, jadi harga pembelian itu adalah nilai suatu barang yang diperoleh pedagang dari produsen. Jadi kalau saya pedagang, saya ingin jualan kerudung, maka saya akan membeli barang dari pembuat kerudung, ya. Nah, jadi harga pembelian jadi nilai barang itu yang diperoleh saya sebagai pedagang daripada produsen atau orang yang membuat kerudung. Sementara kerudung itu saya dapat, kemudian saya jual kepada konsumen. Nah, harga penjualan adalah nilai suatu barang yang ditentukan oleh pedagang kepada konsumen. Misalkan saya beli barangnya $100 dari pembuat kerudung, maka saya jual $150 kepada si konsumen. Maka saya dapat untung $50. $50 inilah yang disebut sebagai laba. Apa itu laba? Laba adalah keuntungan yang diperoleh apabila harga penjualan itu lebih besar daripada harga pembelian. Nah, jadi formulasi laba itu apa? Laba itu formulasinya adalah harga penjualan dikurangi dengan harga pembelian. Apabila harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian, maka kita akan memperoleh laba. Tetapi kalau harga penjualan lebih kecil daripada harga pembelian, maka kita menyebutnya sebagai rugi ya, yang disebut sebagai rugi. Nah, kita bisa menghitung seberapa persen kita untung dan seberapa persen kita rugi. Jadi kalau misalkan tadi saya membeli eh, kerudung dari produsen kerudung $100, maka saya jual ke konsumen $150, saya dapat untung $50. Nah, berapa persen keuntungannya? Itulah kita bisa hitung lewat persentase laba. Jadi, persentase laba itu adalah laba dibagi dengan harga pembelian kali 100%. Contoh tadi, saya membeli kerudung kan $100. Nah, untungnya kan $50. Berarti 50 dibagi 100 dikali 100%, berarti persentase laba saya adalah 50%. Nah, kemudian tadi juga saya menjelaskan ada yang disebut dengan rugi. Adalah kerugian yang diperoleh apabila harga pembelian ternyata lebih besar daripada harga penjualan kepada konsumen. Nah, eh, untuk rugi ini juga ada persentase rugi. Itu sama dengan rugi dibagi dengan harga pembelian dikali 100%. Contoh, Anda membeli dari produsen $100, tetapi Anda jual cuma $75. Nah, otomatis kita rugi $25. Nah, itu yang disebut sebagai kerugian. Nah, ada satu contoh soal. Ya, di dalam contoh soal ini kita bisa lebih jelas memahami konsep untung rugi terhadap eh, konsep ekonomi tadi. Oke. Contoh, ibu membeli 50 buah kue seharga 100.000. Ya, jadi 50 buah kue ibu beli seharga 100.000. Satu hari kemudian kue tersebut terjual habis. Untung yang didapat adalah 50.000. Maka harga jual kue untuk satu kue itu adalah berapa? Nah, di sini ada beberapa jawaban. A, 2.000, B, 2.500, C, 3.000, dan D, 3.500. Manakah jawaban yang benar? Nah, di sini ada pembahasannya. Ini sangat mudah.
ya. Yang pertama, tentukan harga satu kue dulu. Nah, tadi kan ibu membeli 50 buah kue seharga 100.000. Berarti dengan mengeluarkan uang 100.000, ibu dapat sekaligus 50 buah kue. Berapakah harga satu kue? Ya udah, mudah. 100.000 dibagi 50. Dapat 2.000. Berarti harga satu kue adalah 2.000. Nah, kemudian kue tersebut terjual habis. Untung yang didapat adalah 50.000. Nah, pertanyaannya, berapakah untung per satu kue? Nah, dari hasil jualan tersebut didapatkan untung 50.000. Karena habis, berarti kan 50-50 kuenya itu terjual. Ya udah, untung satu kuenya itu adalah 50.000 dibagi dengan 50. Sehingga dapat untung 1.000 per kue. Nah, jadi harga untuk membeli satu kue dari yang bikin kue 2.000, kalau dijual ternyata untungnya 1.000. Nah, berapakah harga jual satu kue sehingga dapat untung 1.000? Ya otomatis mudah saja. Kita beli kue itu kan 2.000, supaya dapat untung 1.000 ya kita jual 3.000. Ya, dari mana 3.000 itu? Berarti 2.000 ditambah 1.000. Sehingga kalau Anda ingin untung 1.000, maka otomatis jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu 3.000 rupiah. Mudah ya, soalnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan bahasan berikutnya. Nah, pada saat kita berjualan, bisa jadi ada yang disebut dengan impas. Ya, contoh tadi ya. Anda beli kue 1.000, Anda jual 1.000, Anda nggak dapat apa-apa. Anda mengeluarkan uang 1.000 untuk dapat kue, Anda dapat uang lagi dari konsumen 1.000. Nah, itu namanya impas. Jadi impas itu adalah ketika harga pembelian itu sama nilainya dengan harga penjualan, gitu ya. Oh ya, materi ini saya dapat dari tanyatanya.com ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan rabat ya. Jadi kalau Anda mendengar kata rabat itu artinya adalah potongan harga atau diskon. Misalkan yang semestinya Anda bayar $100 ternyata Anda cuma bayar $75 karena ada potongan 25%. Itu namanya rabat atau potongan harga. Nah, rabat itu adalah pengurangan dari harga yang sebenarnya dibayarkan diberikan kepada pedagang pada konsumen. Nah, jadi rabat itu rumusnya adalah harga bersih itu sama dengan harga penjualan dikurangi rabat. Contoh misalkan, saya menjual kue ini, misalkan saya menjual baju ini misalkan $100. Ternyata ada potongan 25%. Berarti kan 25% dikali $100 hanya $25. Berarti saya tidak membayar $25, $100 dong. Tidak, karena ada potongan $25. Saya hanya membayar $75. Dari mana Pak $75? 100 dikurangi 25 sehingga dapat $75. Nah, itulah yang disebut sebagai rabat. Baik, saya akan membahas soal yang kedua terkait dengan rabat tadi ya. Oke. Nah, eh, lemari es dijual seharga 1.800.000. Ya, jadi ada lemari es dijual 1,8 juta. Kemudian produsen memberikan rabat sebesar 12% kepada distributornya. Maka jumlah uang yang harus distributor berikan kepada produsen adalah, jadi ceritanya produsen lemari es menjual lemari es kepada si distributor. Nah, lemari es tersebut dijual 1,8 juta. Nah, kemudian katanya ada pemotongan harga atau rabat 12% kepada distributornya. Pertanyaannya adalah berapa uang yang harus dibayarkan oleh distributor kepada si pembuat lemari es tadi. Di sini ada beberapa jawaban. A, 1,5 juta, B, 1,6 juta, C, 1,7 juta, dan D, 1,8 juta. Nah, jadi rabat itu sebenarnya adalah potongan harga yang diberikan jika melakukan pembelian. Nah, kalau misalkan harga lemari es tadi adalah 1.800.000, berapakah potongannya? Nah, berarti kan 12% dikali 1.800.000. Seperti Anda lihat ini. Jadi 1.800.000 dikali 12, hasilnya dibagi 100. Ya, ternyata 216.000.
Nah, maka uang yang harus dibayarkan distributor kepada produsen adalah 1.800.000 dikurangi 216.000. Jadi 1.800.000 itu adalah harga yang sesungguhnya. Dikurangi 216.000 itu adalah potongan harganya. Jadi dipotong segitu. Sehingga yang harus dibayarkan adalah 1.584.000. Jawaban yang benar adalah yang A. Oke, mudah sekali soal itu. Kita lanjutkan soal nomor 3. Nah, ini ada soal menarik nih. Pada hari menjelang Lebaran, toko baju memberikan diskon 30%. Nah, jadi kalau Lebaran itu biasa ya orang suka nulis-nulis ya, diskon 30% untuk produk baju yang dijualnya. Jika harga jual bajunya 200.000 dan setiap penjualan satu kaos, toko tetap mendapatkan untung sebanyak 15%. Nah, jadi setelah dia memotong 30%, tetap toko itu 15%. Pertanyaannya adalah harga beli yang sebenarnya adalah berapa? Nah, ini pertanyaan menarik. Nah, di sini ada beberapa jawaban. Jawaban yang pertama 116.000, 117.000 yang kedua, 118.000 yang ketiga, dan yang D 119.000. Nah, untuk menjawab ini mudah ya. Pertama, tentukan harga diskon yang diterima pembeli. Kan tadi ceritanya si pembeli datang ke toko baju. Kata toko baju ada diskon 30%. Nah, biasanya harga jualnya itu ada di situ tertera di bajunya. Kalau misalkan diskonnya 30%, berarti kan 30% dari harga jual. Oh, kalau begitu 30% dikali 200.000. Oh, berarti 60.000. Ya, 60.000 itu adalah potongan harga rabat atau diskon yang diterima si pembeli. Oke. Nah, langkah kedua, kita tentukan harga yang harus dibayarkan pembeli setelah diskon, ya enggak? Nah, berarti harga bajunya kan 200.000. Karena ada potongan 60.000, maka si pembeli itu harus membayar 200.000 dikurangi 60.000. Jadi dia cukup hanya membayar 140.000. Nah, itu untuk menentukan harga yang dibayarkan pembeli setelah diskon. Tetapi ada ketentuan lain. Apa ketentuan lainnya? Dari harga tersebut, penjual masih mendapatkan untung sebanyak 15%. Sehingga keuntungannya sebesar berapakah kepada si penjual baju tadi? Nah, berarti dari uang yang dibayarkan oleh si pembeli ke toko tadi yang 140.000, itu si penjual masih dapat untung 15%. Nah, berapakah untungnya? Berarti 15% dikali 140.000 yang ini nih. Sehingga dia untungnya adalah 21.000. Pertanyaannya adalah, maka harga beli sebenarnya berapa? Nah, harga beli sebenarnya itu adalah 140.000 ya, uang yang dibayarkan oleh pembeli kepada toko dikurangi dengan 21.000. Ya, sehingga harga beli yang sebenarnya adalah 119.000. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, 119.000. Berikutnya, saya akan memberikan satu terminologi yang berkaitan dengan bruto, tara, dan neto. Nah, apa itu Pak bruto? Bruto adalah kotor, berat kotor. Ya, misalkan kamu nih ditimbang badan, ya, ditimbang badan. Nah, pada saat kamu naik timbangan, kamu pakai sepatu, pakai gesper, bawa tas. Nah, itu namanya berat kotor. Ya, berat kotor. Jadi berat kamu tuh ditambah dengan berat gesper, berat sepatu. Nah, itu. Nah, contoh kalau barang seperti apa? Misalkan kalau kamu beli buah gitu kan ditimbang tuh. Nah, berat buah ditambah berat plastik atau berat kantong kertas, nah itu namanya bruto. Ya, berat kotor. Jadi bruto itu adalah berat kotor barang yang ditambah berat pembungkus barang lah, umumnya seperti itu. Nah, kalau begitu ada yang disebutkan tara. Apa itu tara? Berat tambahan.
Ya, jadi kalau misalkan tara itu berat tambahannya. Contoh tadi kamu nimbang badan, tetapi pakai sepatu, berarti berat sepatu itu adalah berat tambahan. Ya, kalau kamu beli buah, kemudian buahnya itu ada plastiknya, berarti berat plastiknya itu adalah namanya tara atau berat tambahan. Neto itu adalah berat untuk barangnya saja. Jadi kalau Anda ditimbang badan, ya Anda lepas dulu tuh tas, gesper, kemudian sehingga pada saat ditimbang betul-betul itu adalah berat badan Anda. Ya, oke. Nah, itu terkait. Jadi bruto, berat kotor, tara, tambahan beratnya, neto, itu adalah berat bersihnya. Gitu. Oke. Nih, ini ada contoh soal terkait dengan eh, jadi ceritanya gini. Ada satu karung beras memiliki bruto 100 kilogram. Nah, kalau misalkan bruto berarti berat berasnya plus berat karungnya, gitu ya. Jika taranya diketahui 1,5%. Nah, beras tersebut dijual dengan harga 15.000 dengan rabat 10%. Nah, jadi rabat itu potongan. Maka uang yang harus dibayarkan pembeli adalah berapa? A 1 juta, 1,1 juta, B 1,2 juta, C 1,3 juta, dan D 1,4 juta. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus menjawabnya satu persatu. Ya, yang pertama, ya kita harus tentukan berapa berat tara beras. Nah, di sini dikatakan bahwa taranya itu 1,5%. Berarti kalau bruto itu kan 100 kilogram. Pertanyaannya adalah berapa berat benar-benar berasnya dan berapa berat tambahannya yang berupa karungnya itu sendiri. Nah, kalau misalkan 1,5%, berarti kan Anda hitung 1,5% dari 100 kilogram. Berarti berat dari karungnya itu hanya 1,5 kilogram. Dari mana Pak? 100 dikali 1,5%, yaitu 1,5 kilogram. Nah, langkah kedua, Anda tentukan berat bersih beras. Berapa sih sebenarnya berat beras tersebut? Ya. Nah, berarti tadi kan totalnya beras di dalam kalung 100 kilogram. Nah, berat karungnya itu kan 1,5. Berarti 100 dikurangi 1,5 kilogram. Oh, dapat 98,5 kilogram. Berarti berat berasnya doang itu 98,5 kilogram. Nah, ceritanya beras tersebut dijual seharga 15.000 ya dengan rabat 10%. Ada potongan 10%. Nah, kalau misalkan beras tersebut dijual dengan harga 15.000, kan yang benar-benar berat berasnya itu kan 98,5. Berapa yang total yang harus dibayarkan? Oh, berarti 98,5 dikali 15.000. Ya, berarti total yang harus dibayarkan adalah 1.477.500. Nah, tapi itu belum ditentukan potongan harganya. Nah, potongan harganya berapa? 10%. Nah, jadi 1.477.500. Nah, besarnya potongan harga ya udah 10% dari 1.477.500. 10%-nya berapa? Ya 147.750. Nolnya hilang satu gitu kan. Nah, maka uang yang harus dibayarkan pembeli adalah ya udah ya 1.477.500 dikurangi potongan harganya 147.750. Sehingga uang yang harus dibayarkan adalah 1.329.750. Nah, mudah ya. Nah, itu terkait dengan soal nomor 4 ya. Jadi jawabannya ya adalah yang C. Oke. Berikutnya kita lanjutkan. Nah, kita masih cerita tentang neto, tara ya. Diketahui sekarung terigu memiliki neto 95 kilogram. Ingat kalau neto itu benar-benar berat terigunya ya. Jadi berat karungnya tidak dipertimbangkan. Nah, jika brutonya 100 kilogram maka besarnya tara, tara itu berarti tambahan berat. Nah, ini sangat mudah ya.
Ya. Jadi logikanya 1 karung terigu itu sama dengan berat terigunya doang ditambah berat karungnya gitu kan. Nah, berat terigunya doang itu namanya neto. Berat karungnya itu namanya tara. Nah, berat karung dan terigu dijumlahkan itu namanya bruto ya. Nah, kita menentukan besarnya tara, berarti tara sama dengan berat keseluruhan dikurangi berat terigunya saja. Berat keseluruhannya kan 100 kg diketahui. Berat terigunya saja neto 95 kilogram. Oh, berarti berat karungnya itu 100 dikurangi 95. Hanya 5 kilogram. Pertanyaannya berapa persen ya eh, dari totalnya. Nah, kita lihat brutonya kan 100. Sementara berat karungnya doang 5. Ya udah, 5/100 dikali 100%. Jadi 5%. Jawabannya adalah yang C. Ya, 5%. Baik, kita lanjutkan. Soal yang saya dapat dari tanyajawab.com. Oke, nah ini penting nih. Ahmad membeli baju di sebuah toko seharga 250.000. Oke, dia beli baju harganya 250.000. Baju tersebut memiliki diskon 20%. Ya, jadi baju tersebut dapat diskon 20%. Maka harga baju tersebut sebelum diskon berapa? Jadi sebenarnya pada saat dia membeli baju itu yang harganya 250.000. Nah, harga sebelum diskon berapa? Gampang ini. Nah, jika dimisalkan harga sebelum diskon itu adalah X, ya, misalkan harga sebelum diskon itu adalah X, maka harga sebelum diskon itu adalah 100% dikurangi dengan diskon. Jadi 100% dikurangi dengan diskon sama dengan harga sesudah diskon. Nah, jadi Anda buat seperti ini nih. X dikali 100% dikurangi 20%. Jadi 100% dikurangi 20% itu harga setelah diskon. Sama dengan 250.000. Nah, ya. Maka Anda tentukan, tuntaskan ya. 100 dikurangi 20, 80%. Ya, berarti X dikali 80% sama dengan 250.000. 80% itu kan 80/100. 80 bagi 100 0,8. Berarti X dikali 0,8 sama dengan 250.000. Supaya dapat X-nya 0,8-nya itu pindah ke bawah. Menjadi penyebut. Berarti 250.000 dibagi 0,8. Sehingga kita bisa tahu. Berarti harga sebelum diskonnya itu adalah 312.500. Ya, jawabannya adalah yang B, 312.500. Mudah ya? Itu terkait dengan soal tersebut. Nah, kita lanjutkan nih soal berikutnya supaya Anda bisa latihan. Diketahui harga celana 80.000 per potong dengan diskon 30%. Nah, terceritanya harga celana 80.000 per potong dengan diskon 30%. Harga kemeja 60.000 per potong dengan diskon 25%. Jadi diskon untuk celana 30%, diskon untuk kemeja 25%. Pertanyaannya adalah harga satu celana dan 2 kemeja berapa totalnya? Oke, di sini ada beberapa jawaban A, B, C, dan D. Nah, untuk menjawab soal tersebut, pertama yang harus kita lakukan, menentukan harga yang harus dibayarkan untuk satu celana dulu setelah dapat diskon. Nah, ceritanya dia kan diskon celananya 30%. Ya, berarti harga setelah diskon itu kan berarti 100% dikurangi 30%. Ya, jadi 70% gitu kan. Dikali 80.000. Ya. Jadi 100% dikurangi 30%. Kenapa? Karena diskonnya 30%. Berarti harga yang harus dibayarkannya itu adalah 70%-nya. Ya. Nah, 100 dikurangi 30 itu 70%. Dikali 80.000. Berarti 56.000. Ya, jadi harga yang harus dibayarkan untuk satu celana setelah didiskon itu 56.000. Kemudian yang kedua, nah ceritanya kan ada diskon 25% nih untuk kemeja. Harga kemejanya 60.000. Nah, bagaimana menjawabnya? Ya udah, itu kan diskonnya 25%, berarti kan 100% dikurangi 25%. Dikali harga kemejanya 60.000. Oke?
Berarti 100 kurang 25, 75%. Dikali 60.000. Gitu harga kemejanya. Berarti 75% dari 60.000, 45.000. Artinya apa, Pak? Artinya adalah harga yang harus dibayarkan satu kemeja setelah diskon itu adalah 45.000. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau kita membeli satu celana dan dua kemeja? Ya, mudah saja. Satu celana setelah diskon kan 56.000, ya kan? Sementara dua kemeja setelah diskon 45.000 dikali dua. Jadi 56.000 ditambah 2 kali 45.000 dapat 146.000 untuk satu celana dua kemeja. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, itu ya, yang D. Nah, kemudian, nah ini ternyata ada banyak juga soalnya ya. Nggak apa-apa, nanti kita bahas satu per satu. Baik, kita lanjutkan. Nah, contoh nih, beras Cianjur memiliki harga 15.000 per kilogramnya. Nah, sedangkan beras organik harganya 25.000 per kilogramnya. Jadi yang lebih mahal mana? Beras organik, ya. Nah, jika 20 kg beras Cianjur dicampur dengan 25 kg beras organik, lalu dijual dengan harga 20.000. Pertanyaannya, berapa keuntungan yang diperoleh jika beras itu habis dijual? Nah, ini agak tricky ya. Berapa keuntungan yang diperoleh jika beras itu habis dijual? Jadi harga beras Cianjur itu 15.000 per kilo. Beras organik 25.000 per kilo. Nah, ceritanya jika 20 kg beras Cianjur dicampur dengan 25 kg beras organik, lalu dijual dengan harga 20.000, ya, campurannya itu. Maka keuntungannya berapa? Ya, jadi kalau kita jual beras Cianjur doang 15.000 per kilo. Kalau kita jual beras organik doang 25.000 per kilo. Tapi ada orang yang minta, "Pak, bisa nggak dicampur?" Ya, saya minta dicampur. Ya, 20 kilo beras Cianjur dan 25 kilo beras organik. Berapa Bapak jual? Nah, terus dia bilang, "Oh, saya jual 20.000 tuh kalau dicampur." Gitu ya. Nah, pertanyaannya, untungnya berapa kalau misalkan dicampur? Nah, oke. Jawabannya ada A 275.000, B 300.000, C 325.000, dan D 350.000. Untuk soal kayak gini mudah. Yang pertama, tentukan modal yang diperlukan dulu. Ya kan, modalnya. Modalnya kan ada dua tuh. Ada beras Cianjur, ada beras organik. Ingat, modal beras Cianjur itu kan tadi kalau dicampur ya, 20 kilo beras Cianjur dan 25 kilo beras organik. Ya udah, 20 kilo beras Cianjur dikalikan 15.000 harga beras Cianjur, ya kan? Ditambah 25 kilo beras organik dikalikan 25.000 harga beras organik. Ya udah, 20 kali 15.000 ditambah 25 kali 25.000 dapat 625.000. Itu modal yang kita dapat. Nah, kemudian kita hitung menentukan uang yang diperoleh dari hasil penjualan. Nah, oke. Dari hasil kita menjual beras mix tadi, campuran tadi, itu kan mudah saja. Harga jual dikali berat total. Ya nggak? Nah, orang kan ingin membeli 20 kilo beras Cianjur dan 25 kilo beras organik. Berarti kan yang dia beli 20 plus 25 kilo. Berarti 45 kilo. Nah, dia jual itu 20.000 beras campuran tadi. Otomatis 20.000 dikali 20 plus 25 atau 20.000 dikali 45 kilo. Sehingga total yang harus dibayarkan 900.000. Nah, modalnya tadi kita udah hitung 625.000. Sementara kita jual 900.000. Otomatis keuntungannya berapa? Ya udah 900.000 dikurangi 625.000. Sehingga dapat untungnya adalah 275.000. Ya, jawabannya adalah yang A, 275.000. Oke, itu terkait dengan soal nomor 8. Apa mau digenapkan soal nomor 9? Atau 10 soal ya, supaya kita vitaminnya lebih banyak. Oke, baik. Kita akan genapkan saja ya dengan soal nomor 9. Oke.
Pada awal Januari 2009, Koperasi Rasa Sayang mempunyai modal sebesar 25 juta. Wah, jadi ceritanya ada Koperasi Rasa Sayang. Di awal 2009 dia punya uang 25 juta. Seluruh modal tersebut dipinjamkan kepada anggotanya selama 10 bulan. Nah, jadi ini selama 10 bulan. Oh, ini beda bab ya. Nah, mungkin karena beda bab, nanti kita akan berbagi dengan materi Anda di minggu berikutnya. Baik, terima kasih Rosmawati, kemudian Avia, Susilowati Leah, kemudian Romtiti, Nova, Jumi, dan Dewi. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.